Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, seperti biasa sebelum kita mulai, saya juga ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Boboto, H-1 menjelang laga atau pekan ke-29 antara Persib Bandung menghadapi tamunya Bali United yang besok teman-teman Stadion GBLA ini akan penuh dengan 21.000 penonton gitu ya. Kurang lebih, kalau kurangnya mungkin ada yang batal nonton, sudah beli tiket dengan alasan mungkin berbagai macam sakit atau tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan lain sebagainya. Belum ditambah lagi ya tamu undangan, tamu VIP, VVIP dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya adalah besok akan penuh full house untuk Stadion GBLA teman-teman gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan 3 poin penting untuk menapaki back to back juara dan menjadi juara di kompetisi penuh gitu ya. Jadi ada 2 sejarah yang akan kita catatkan di musim ini jika kita kembali juara gitu. Waduh, ini motornya di sini mah tararik pisan. Nah, ini kalau untuk kemarin ada yang menyangkut pembiayaan Stadion GBLA dari investor yang baru katanya dari Allianz. Ini mumpung kita lagi ada di GBLA dan ya kebetulan kan memang nggak jauh lah rumah saya dari GBLA, sekalian jalan pagi juga kita bahas mengenai GBLA teman-teman. Baik, kalau untuk dari Allianz sendiri atau untuk investor, sebetulnya bukan hanya Allianz teman-teman. Jadi ada beberapa investor yang lain yang sedang dilakukan penjajakan, termasuk ada salah satu investor lokal gitu ya. Nah, ini juga kalau untuk manajemen sepertinya memang lebih condong ke Allianz karena beberapa hal gitu ya, dari mulai dananya yang ditawarkan lebih besar dan juga ada keuntungan-keuntungan yang lainnya yang mungkin ya bukan hanya store dana saja, tapi ada perjanjian atau ada ya setidaknya apa sih keuntungan dan lebih banyak mana gitu keuntungannya dari investor yang lain gitu ya. Jadi bukannya menganaktirikan sponsor lokal teman-teman, tapi ada beberapa yang memang lebih fokus ke investor asing gitu ya. Kalau Allianz kan dari Jerman dan ya sudah terbukti lah di beberapa negara juga yang memang ingin menanam modalnya di stadion itu jadinya hasilnya baik teman-teman. Nah, ini ada 2 hal yang berbeda. Jadi ada pendanaan stadion dan pendanaan training ground, yang mana kemarin kan sempat juga dibahas, ada yang bingung kan kok ada Allianz atau juga ada World Bank. Nah, perannya 2 peran itu berbeda. Kalau Allianz itu khusus ke stadion aja, kita sedikit mundur teman-teman. Nah, ini Stadion GBLA. Jadi nanti penamaan Stadion GBLA ini itu ya bisa ditambah gitu ya. Jadi kayak katakanlah Allianz GBLA Arena atau Allianz GBLA Stadium. Nah, ini bisa seperti itu, tapi tidak boleh menghilangkan kata GBLA-nya. Makanya kemarin dilibatkan dari unsur Pemkot Kota Bandung, yang mana kan ada aturan-aturan mana yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilangkahi, yang mana yang boleh dirubah apa saja. Seperti misalkan nanti kan UMKM yang sekitaran sini sama seperti inilah, kayak warung-warung gitu ya. Jadi kan ini sebetulnya tidak boleh karena ya sudah dipagari dan ada apa namanya itu ya larangan juga berjualan di sini gitu ya. Jadi ini kan nantinya lahannya mau dibikin spot tourism. Jadi spot tourism ini macam-macam. Di sini bisa jadi nanti dibangun shelternya untuk bis antar jemput Bobotoh dari stasiun Cimekar, kereta lokal Bandung Raya atau dari mana turun di sini bisa langsung secara gratis gitu. Nanti juga setiap hari kan selalu minimal kita sudah bisa masuk. Kalau sekarang kan masih di pagar. Nanti kita bisa masuk untuk lari pagi di sekitaran Stadion GBLA teman-teman. Kalau sekarang kan masih di pagar, dikunciin gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan orang masuk. Nah, nanti akan dirubah untuk peraturannya gitu, sehingga kita bisa masuk bebas lari di sekitaran Stadion GBLA. Dan
ya sambil jajan di sana UMKM semuanya nanti akan ada di sekitaran situ gitu ya, sekitaran stadion sudah ada stand-standnya. Nah ini juga sedang ada perbaikan, Pemkot itu mintanya dari mulai perbaikan musola, toilet, lalu juga ruang ganti pemain. Nah ini pengen dibikin lebih standar internasional lagi lah gitu, jadi lebih enak. Makanya ya biayanya juga tidak sedikit gitu ya. Jadi siapapun nanti yang mengelola GBLA, untuk yang investornya maksudnya ini bisa sedikit memberikan perubahan lah yang besar untuk GBLA. Jadi ya ini nanti ada beberapa ornamen mungkin yang ditambahkan gitu. Kalau yang nggak boleh diganti mungkin akan ditambahkan, yang boleh diganti ya akan dirubah gitu ya. Ya ini lagi penjajakan ini banyak gitu ya untuk syarat dan ketentuannya teman-teman, baik itu dari investor untuk stadion. Nah kalau untuk kemarin pertanyaannya mengenai World Bank atau Bank Dunia itu apa? Nah Bank Dunia itu nanti akan lebih fokus ke sini teman-teman, ke training ground atau training center di ujung sana. Jadi training ground ini nanti pemain-pemain Persib mulai musim depan tidak latihan lagi di dalam stadion, tapi latihannya di sini gitu ya, latihannya di training ground tepat di belakang saya ini. Ini juga sudah biasa dipakai untuk latihan tim putri dari Persib Bandung di sini gitu ya. Lalu beberapa PS juga sudah latihan di sini. Nah, ini memang tinggal finishing saja sebetulnya. Akhir musim ini juga sebetulnya sudah bisa diresmikan. Makanya sesuai janji dari manajemen Persib Bandung di awal putaran kedua kan bilang training ground sudah bisa digunakan Persib Bandung akhir musim ini paling cepat. Jadi alhamdulillah ini juga sudah rumputnya kelihatan sudah enakan gitu ya, dari jauh sudah mulus, sudah rapi, tinggal beberapa spot dibenahi saja mungkin gitu. Nah ini peran dari World Bank itu di sini teman-teman. Nanti mungkin ada dana segar untuk pembangunan lampu misalkan, atau ada sedikit tribun atau ruang ganti pemain. Kalau sekarang kan masih ruang gantinya masih ya di samping-samping ini kelihatan ya ada kurang begitu estetik lah dilihatnya. Nanti mungkin akan lebih dibikin lebih enakan gitu teman-teman. Jadi ya inilah fungsi dari World Bank ini. Apakah memang ada dua kemungkinan, meminjamkan uang atau menghibahkan dana. Kalau menghibahkan dana tentu ada deal-dealan khusus, tapi kalau meminjamkan ya namanya juga minjam, uangnya terserah dipakai PT PBB untuk apa, tapi yang jelas dibayar gitu. Nah tinggal mungkin sedang ada hitung-hitungan ya berapa bunganya, berapa persen, lalu untuk ya untung ruginya bagaimana. Nah ini sedang dilakukan pembicaraan gitu ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Peran dari World Bank atau Bank Dunia ini nantinya akan masuk dananya untuk training ground atau training center yang ada di ujung sana teman-teman. Aduh punten, ini mataharinya mulai bersinar gitu, jadi agak sedikit serap. Nah kalau untuk Allianz atau sponsor nanti siapapun itu yang jadi akan terserapnya ke stadion dan juga area stadion, yaitu yang dia akan dijadikan sport tourism gitu ya teman-teman. Jadi dua hal yang berbeda, World Bank training ground, lalu investor nantinya ya katakanlah Allianz atau calon investor yang lain itu akan fokus ke GBLA gitu ya. Mudah-mudahan lebih dipahami. Kalau kemarin kan tidak ada visualnya, kita agak sulit juga menjelaskannya. Nah mengenai dana yang akan masuk sebetulnya gimana? Yang dana sekitar 1,5 T itu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan doakan segitu saja, karena kan kita juga pengennya ya yang terbaik gitu ya, karena masih banyak banget yang harus dibenahi. Karena ya untuk training center saja untuk pengerasan tanahnya katanya dananya butuh 30-50 M, itu belum pembangunan ya, baru pengerasan tanahnya, karena kan ini tanahnya rawa di sini. Jadi ya harus betul-betul bagus lah gitu ya, jangan sampai kayak GBLA gitu, ini agak
agak turun. Nah, ini mungkin yang masih harus dibenahi lah nantinya teman-teman. Jadi doakan saja yang sebesar mungkin ada investor yang akan menanamkan dananya di PT PBB gitu ya. Jadi bukan berarti tidak benar, hanya ya doakan segitu jumlahnya saja yang masih dibicarakan gitu teman-teman. Gitu ya, mungkin bisa membantu visualisasinya bagaimana antara dua hal yang berbeda, World Bank dan juga investor. Ya, investor itu bisa Allianz, bisa investor yang lainnya. Tapi kalau World Bank sudah pasti di sini untuk penyerapan dana pembangunan training ground atau training center nantinya teman-teman. Kalau untuk investor ya itu, kalau Allianz atau investor yang lain untuk GBLA dan juga area sport tourismnya nanti teman-teman. Dan ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.